BNB sudah mencapai all-time high yang baru. Sekarang kita akan melihat bagaimana potensi kenaikan dari BNB itu sendiri. Yang pertama, kalau kita lihat dari time frame daily, dari week yang sebelumnya, jika kita tarik ke support yang ada di bawah, kita bisa mendapatkan bahwa BNB masih punya potensi kenaikan ke daerah 161,8 atau di daerah 975 sampai 980 dolar. Dan ini kurang lebih dengan all time high-nya yang saat ini ada di 793, dia masih memiliki potensi kenaikan sebesar 20 sampai 25%. Dan jika kita lihat dari time frame weekly, jika kita ambil previous all time high yang sebelumnya yang ada di tahun 2021 dan dia menyentuh ke support yang ada di bawah, sebenarnya BNB ini sedang rally menuju ke 161,8 yang berada di 996 dolar, dan jika dia berhasil menembus maka dia memiliki potensi untuk terbang sampai ke 1480 dolar. Lalu jika kita lihat ke time frame 4 jam, kita bisa melihat dengan jelas bahwa di sini BNB telah mengalami rally yang cukup baik di mana market strukturnya terbentuk sangat bagus di sini, dan ada kemungkinan bahwa BNB bisa turun terlebih dahulu ke 778 dolar sebelum melanjutkan kenaikannya. Dan tentunya daerah 778 dolar ini atau 780 dolar sampai ke daerah 745 ini merupakan area yang memiliki potensi terbaik untuk kita mencari posisi buy. Apabila di daerah 780, kalian bisa mempertimbangkan untuk buy di daerah futures, karena jika kalian berinvestasi di spot akan kurang menarik dikarenakan reward yang akan kalian dapat kurang lebih hanya maksimal di kali 2 saja. Tapi jika kalian ingin bermain porsi yang cukup besar, 750 dolar itu merupakan good correction, atau bahkan kita bisa melihat dia ke 725 dolar terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Karena jika kita bermain di time frame spot, kita bisa lihat dari daily-nya dia sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan jika kita lihat kenaikan BNB saat ini belum ada koreksi sedikit pun. Jadi jika kita mengasumsikan ini sudah menjadi week tertingginya, kita bisa mentarik Fibonacci dari low ke high, lalu kita bisa mendapatkan daerah 680 dolar dan 727 dolar untuk area buy yang ideal untuk spot. Tapi jika kita bilang ke time frame 4 jam, pertama market struktur sedang bagus sekali untuk BNB USD ini, dan kita bisa lihat market strukturnya sedang baik. Jadi untuk potensi futures kita bisa melihat di daerah 775 sampai 780 dolar untuk potensi buy dengan stop loss di bawah candle yang ada di sini, di bawah 770 dolar. Untuk futures sendiri, jika kalian ingin mencari long position di daerah 780 dolar dengan SL yang ada di 769,5, kalian bisa mentargetkan untuk TP pertama itu berada di 800 dolar atau all time high yang sebelumnya, di mana kalian sudah mendapatkan risk to reward sebesar 1:2,2. Lalu jika memang market lanjut rally untuk break all time high yang lebih baru, kalian bisa memiliki potensi gain yang lumayan besar, seperti 1:4, 1:5, bahkan 1:8. Di sini untuk kelemahan dan kelebihan mungkin lebih dititik beratkan untuk posisi futures, dikarenakan market sudah rally cukup tinggi dan untuk posisi futures tersendiri ini kurang bagus. Dan untuk spot sebenarnya juga memiliki kelemahan yang kurang lebih mirip, di mana modal kalian bisa saja tersangkut jika kalian entry di harga yang atas. Makanya seperti yang saya bilang di awal video, untuk yang di spot pun menurut saya pribadi kalian better menunggu jika dia terjadi koreksi. Akan tetapi jika kalian berinvestasi spot untuk mengikuti launch pool ataupun launchpad yang tersedia di Binance, menurut saya ini tetap masih worth it. Nah, sedikit pembahasan buat kalian yang belum tahu apa itu BNB. BNB itu adalah Binance Coin, di mana ini merupakan native token dari ekosistem Binance itu sendiri, di mana Binance merupakan exchange terbesar di dunia berdasarkan volume. Awalnya BNB ini tuh dipakai sekedar untuk buat diskon fee trading yang ada di Binance, tapi sekarang fungsinya ini jauh lebih luas, seperti gas fee untuk BNB chain seperti Ethereum gas fee, lalu ada DeFi ekosistem seperti lending, staking, farming, DEX seperti PancakeSwap ataupun Venus, lalu ada launchpad token
seperti IEO, IDO, dan lain-lain sebagai macamnya. Lalu ada kegunaan untuk payment utility. Banyak merchant terima BNB sebagai alat pembayaran. BNB memiliki peran penting di dunia kripto, di mana BNB ini bukan sekedar token exchange, karena dia ini merupakan backbone dari ekosistem besar, seperti Binance Exchange, di mana merupakan CEX terbesar di dunia, BNB Chain, Layer 1 Blockchain, atau EVM Compatible. Lalu yang ketiga ada PancakeSwap, Venus, Radiant Capital, dan lain-lain seperti DeFi Core BNB. Lalu yang keempat ada NFT Marketplace, Gaming, dan Real World Asset atau kita biasa sebut dengan RWA. Jadi BNB Chain itu lebih difokuskan ke pasar Asia seperti Southeast Asia, Taiwan, dan Hong Kong dengan fee murah dan user retail yang besar. Terus pertanyaannya adalah kenapa BNB ini masih kuat sampai sekarang? Jadi alasan BNB masih kuat itu dikarenakan adanya network effect dari Binance. Selama Binance berjaya, BNB akan tetap ikutan naik. Terus ada burn mechanism, auto burn, di mana supply makin berkurang tiap kuartal, dan ini menjadi tekanan ke scarcity. Lalu berikutnya ada dominasi Asia, di mana market user Southeast Asia cenderung lebih prefer BNB dikarenakan fee lebih murah dan ekosistem lebih familiar. Lalu ada Binance Launchpad, di mana tiap project baru yang launching biasanya akan menggunakan BNB sehingga BNB ini memiliki demand yang cukup sustain. Lalu DeFi TVL mulai recovery, di mana banyak project yang mulai pindah lagi ke BNB Chain dikarenakan fee Ethereum yang mahal dikarenakan Ethereum sudah naik lagi. Lalu untuk data finansial BNB, ini updatean Juli tahun 2025, di mana market cap BNB itu kurang lebih 90 miliar, harga per satu BNB-nya itu kurang lebih 797 dolar sampai 800 dolar per video ini dibuat, dan supply yang beredar kurang lebih 155 juta BNB dengan total supply maksimal kurang lebih 200 juta BNB karena ada burn mekanisme. Lalu TVL BNB Chain kurang lebih 4,8 miliar dolar dan daily active user atau DAU kurang lebih 1,2 juta wallet aktif per harinya. Lalu untuk ekosistem BNB Chain sendiri, di sini DeFi-nya itu terdapat PancakeSwap, Venus, dan Radiant. Untuk NFT dan gaming itu ada Element dan Second Life. Untuk payment itu ada Binance Pay. Lalu untuk cross-chain bridge itu ada BNB Greenfield, di mana ini storage solution. Lalu ada AI integration, di mana ini project AI on-chain yang baru mulai masuk di BNB Chain. Resiko BNB sendiri adalah diantaranya yang pertama ada Binance checks legal risk. Kalau Binance kena kasus besar, efek dominonya ke BNB ini pasti ada. Yang kedua itu centralized exposure, di mana BNB dan ekosistemnya ini heavily tied ke kekuatan Binance. Jadi ini bukan murni decentralized. Yang ketiga, untuk kompetitor, BNB Chain ini mulai memiliki saingan yang sama seperti Base, Solana, Sui, Aptos, Arbitrum, dan Optimism. Yang keempat, untuk naratif, retail ini mulai shifting ke chain baru, walau Asia tetap loyal dengan BNB. Kesimpulan singkatnya ini, BNB ini bukan koin untuk spekulatif kecil. Ini merupakan koin infrastruktur dengan ekosistem yang mapan, dominan di Asia, supply deflasi, dan market share yang kuat. Tapi, tetap risk on asset, sangat tergantung pada kesehatan Binance secara keseluruhan. Dan buat kalian yang ingin join grup Telegram, tinggal klik link yang ada di deskripsi atau scan QR untuk join ke grupnya. Kalau kamu belum punya akunnya, bisa langsung scan QR yang ada di sini, atau bisa langsung juga klik link yang ada di deskripsi untuk buat akunnya, karena dengan link tersebut, kamu akan dapetin diskon fee transaksi 20% selamanya. Kalau kamu suka dengan video ini, bisa support dengan klik tombol like-nya dan subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama Trader Disiplin.